Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa RCC TV dimanapun berada, ya jumpa lagi dalam kali ini mungkin kita akan sajikan dalam bentuk podcast ya. Jadi memang dalam setiap Januari itu kita ingin selalu memberikan perbedaan-perbedaan ya. Karena Januari ini buat RCC adalah bulan yang ya katakanlah sakral. Kenapa? Karena di bulan itu ada terbit fatwa yang sampai hari ini menjadi isu yang selalu kami angkat, dan setelah di tahun ini 2021 itu masuk ke tahun 17, bisa dikatakan tidak terkawal ya, fatwa haram tentang praktek pembungaan. Kali ini saya tidak sendiri, seperti biasa kita akan ya mengundang tokoh-tokoh ya. Kalau barangkali tokoh yang mainstreamnya belum kita dapat, barangkali ya kita mau tidak mau harus menokohkan diri kita sendiri, begitu kan. Karena memang kalau kita bicara isu riba, ini bukan pembicaraan yang barangkali menarik orang-orang yang katakanlah ditokohkan. Maka sekarang kita ada bersama dengan, saya biasanya memanggil dengan Bung Rian. Ya, silakan Bung Rian. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya biasa dipanggil oleh beliau itu Rian, dan memang nickname. Pada prinsipnya gini, saya berkenalan dengan beliau atau dipertemukan atas izin Allah dengan beliau itu, titik temunya adalah tentang pertaubatan riba. Karena komunikasi akan efektif itu manakala kita punya titik temu. Makanya itu yang membersamai kami berjuang dalam mengawal, khususnya kaitannya dengan isu yang beliau sampaikan saat ini adalah bulan Januari tanggal 24 ya Ustadz ya. 24 Januari. 24 Januari adalah keluarnya fatwa MUI tentang haramnya riba. Nah, Kenapa kami termotivasi untuk terus mengawal itu? Ada pemahaman di sekitaran kita di Republik ini bahwa bunga bank adalah tidak riba. Karena saya sendiri adalah dulu itu dijadikan pembenaran saat saya selaku praktisi di lembaga ribawi. Mungkin prolog dari saya itu kita by discuss bahwa beliau juga ada beberapa kesamaan, bahwa Ustadz Taufik ini adalah dulu bekerja di lembaga keuangan yang ada embel syariahnya. Walaupun lembaga keuangan syariah kita banyak yang perlu sama-sama kita benahi. Itu tugas kita bersama. Begitu ya Ustadz ya? Ya, Buri. Jadi saya panggil Bung Rian, singkatannya Buri. Kita samakan panggilan juga ya. Jadi ini ya sekali lagi memang kita selalu harus mau tidak mau menengahkan gitu ya. Hanya karena bicara soal riba, panggilan Ustadz itu sekarang seringkali saya peroleh gitu ya. Makanya sekarang Bung Rian nih di hadapan khalayak gitu ya. Panggil UT saja gitu ya. U untuk uncle. Karena sudah telanjur begitu ya. Jadi rekan-rekan RCC, Buri ini atau Bung Rian ini kita ketemu sudah apa namanya 3 juga tahun berjalan. Iya, lebih kira mungkin 3 bulan terakhir ya barangkali ya. Kita ketemu lagi setelah hampir 1 tahun lebih lah ya, hampir 2 tahun kita nggak ketemu. Kemudian beliau juga membawa gerbong komunitas anti riba yang disebut dengan Karib ya, komunitas anti riba. Jadi bisa dikatakan ini obrolan 2 masinis yang membawa gerbong komunitas anti riba masing-masing. Kami punya view yang dalam hal ini mungkin bisa kita obrolkan lebih dalam. Kemudian latar belakang berkaitan dengan dulu kita pernah sama-sama juga di lembaga riba begitu ya. Kemudian ya concern kita ternyata setelah kami ngobrol itu ternyata juga ada di koperasi gitu ya. Dan dalam hal ini sebagai badan hukum ataupun sebagai sebuah filosofi, koperasi sepertinya akan selalu kita gunakan sebagai solusi kelembagaan ya, karena mau tidak mau nanti kita juga harus sampai kepada solusi kelembagaan itu kan.
Buri cerita sedikit soal pengalaman di masa lalu dulu dong, biar ya teman-teman nih bisa tahu lah begitu ya. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa background saya dulu di lembaga keuangan yang concernnya di perkoperasian. Saya pernah mendirikan beberapa koperasi, juga saya dibesarkan oleh koperasi yang sampai saat ini menjadi yang terbesar apa itu 3T lah. Itu yang membesarkan saya di dunia perkoperasian. Namun pada akhirnya saya menyimpulkan usaha yang saya bangun, saya dirikan, jatuh bangunnya itu saat itu lebih kepada menyadarinya bukan dari sisi ribawi, lebih kepada apa ya, bahwa bisnis etik yang tidak dijaga, bahwa saya memang ya lebih kepada sisi-sisi manusiawinya lah. Sampai akhirnya pada satu titik saya menyadari bahwa ini tidak adanya keberkahan karena usaha saya diperangi Allah dan Rasulnya. Itu yang sampai pada akhirnya saya menyatakan yang orang sebut hijrah. Namun menurut saya ini adalah bukan pada posisi istilahnya yang saya mau perdebatkan, tapi lebih kepada ini bentuk ketaatan saya setelah Allah memberikan peringatan berkali-kali bahwa Allah sayang kepada saya dan saya menjemput hidayah tersebut. Sampai saat ini saya merasakan sesuatu yang memang sebelumnya tidak pernah saya rasakan, adalah ketenangan, kenikmatan beribadah. Itu yang mungkin nikmat Allah yang diberikan kepada saya dan keluarga jauh lebih ya tenang lah dengan segala yang mungkin orang secara kasat mata lahiriah melihat saya tidak seperti dulu. Namun ketika ini kita lakukan atas dasar bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bahwa Allah berjanji akan menggantinya yang lebih baik, itu betul. Alhamdulillah dari segala aspek saya rasakan hal tersebut, yang memang kebesaran Allah saya rasakan. Dulu di saat orang melihat saya pada posisi yang top perform lah istilahnya, jauh dari bisa melakukan ibadah. Tapi sekarang alhamdulillah, Masya Allah, saya di fase yang kata orang, tanda kutip, bangkrut secara finansial, tapi alhamdulillah Allah bisa izinkan saya datang ke rumahnya untuk melakukan ibadah umroh. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, dan secara spiritual akhirnya insya Allah saya terus ingin memperbaiki diri saya. Itu bentuk-bentuk kenikmatan yang saya rasakan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ute. Ute, oh iya Ute. Iya, ini terlalu mengkarat nih kelihatannya panggilannya ya. Jadi Buri, tadi 3T itu tersebar, terbesar, terluas ya. Dia tersebar, terluas, terbaik. Oh, terbaik. Tersebar, terbesar, terbaik. Tapi terlaknat juga ya. Mau tidak mau kita katakan itu karena memang la'anallah, la'ana Rasulullah. Jadi kepada para pelaku riba itu memang predikat terlaknat itu ya mau tidak mau harus kita sampaikan ya. Nggak kebayang kan bagaimana kemudian hanya karena barangkali kita berpikir sesuatu yang kita anggap sepele sekarang ini ya, melakukan riba sampai Allah dan Rasulnya melaknat. Jadi bisa dikatakan ini ya Buri ya, kan kita ini sebetulnya ketemu pada titik bisa dibilang kegiatan yang bisa dibilang dominan begitu ya, adalah membantu teman-teman yang ingin lepas dari riba ya. Secara khusus kegiatan ini saya sebutnya sebagai amr ya, perintah atau advokasi melepas riba. Amr itu singkatan advokasi melepas riba. Jadi Buri ini bisa dibilang ya berjumpa dengan saya di katakanlah di medan laga
saat berhadapan dengan lembaga-lembaga riba gitu ya. Bisa diceritakan sedikit Buri, barangkali dari mana katakanlah punya ya pengetahuan itu, lalu apakah ini bisa dibilang sebagai penebusan dosa begitu? Saya sepakat bahwa ini jalan saya untuk mencari ridha Allah, menebus dosa-dosa terdahulu saya yang ya kita harus sama-sama kita yakini bahwa bekerja di lembaga ribawi adalah sesuatu dosa besar. Dan jalan ini yang saya tempuh untuk menebus dosa-dosa terdahulu saya, dulu menjadi yang diperangi, sekarang yang menjadi bagian yang memerangi. Itu kan adalah sebuah pilihan, kita mau menjadi yang diperangi atau memerangi. Akhirnya saya menjadi bagian yang atas izin Allah, tidak pernah direncanakan dan sebagainya. Saya datang ke UT RCC juga pada posisi sebagai pasien ya, klien dari Riba Crisis Center yang semua sama-sama kita tahu ketika yang menjadi objek itu orang juga akan merasakan kepanikan-kepanikan yang luar biasa, yang memang dalam hal ini juga itu saya rasakan terus terang di fase masa transisi, bagaimana beberapa unit kendaraan saya juga kita kuasakan ke LBH, Indonesia Tanpa Riba. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya dapat menyimpulkan dan melatar belakangi saya akhirnya concern untuk membantu saudara muslim kita untuk bagaimana cara lepas dari jerat riba. Karena ketika kita melihat hanya dari sisi hutang ribanya saja, fokus saja, itu otomatis akan makin besar hutang tersebut. Karena kita logika-logika manusia yang dicari itu adalah bagaimana menutup hutang agar kita tidak tertekan. Sehingga itu kita cabut sana, cabut sini ke saudara. Ya itu lazim lah dilakukan oleh orang yang diperangi Allah, bahwa memang tabiat buruk riba ini kan hutangnya akan semakin besar. Itu yang melatar belakangi saya, sehingga saya benar-benar ketika ada saudara muslim yang ingin mentobati riba ini menjadi motivasi saya sebagai bentuk penebusan dosa-dosa saya yang semoga Allah ridhoi langkah saya ini. Amin, insyaallah. Dan Masya Allah, artinya secara portofolio boleh dikatakan ya bersama UT ini kita ada juga yang luar biasa fantastis, bahwa Allah hadir ketika kita semua pasrahkan ini kepada kehendak Allah. Ada salah satu saudara kita yang benar-benar atas kesadaran penuh mentobati riba, meninggalkan semua. Jadi pertolongannya pun yang tidak disangka-sangka. Orang yang memberikan sebagai kreditur juga yang akhirnya menolong. Itu yang memotivasi saya lebih, bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita ketika kita tanpa tapi, tanpa malu, bahwa semuanya serahkan saja ke Allah. Itu pertolongan Allah akan lebih cepat dan kita ikhlaskan semua apa yang kita miliki. Ya memang terus terang itu kalau sampai pada titik itu saya speechless, Uteh, bahwa antum yang mempertemukan saya dengan beberapa penggiat-penggiat anti riba yang Masya Allah sekarang juga masih berdiri tegak di barisan terdepan untuk memerangi riba sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Baik ya Buri, kalau kemudian kita bicara ya sebutlah kualifikasi begitu ya, ada kesamaan pandangan yang kami berdua sudah miliki saat ini ya. Pertama berkaitan dengan, saya sering nyebutnya sebagai advokasi iman. Jangan sampai gagal tawakal berkaitan dengan ya bahwa maksiat riba itu adalah ya bisa dibilang jangan sampai ditunda untuk
stop ya. Jadi kalau bicara riba, kalau sudah diketahui bahwa itu maksiat, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah untuk berhenti melakukannya. Ya, kemudian juga apa yang kami ikhtiarkan ini sebatas wasilah saja. Jadi tawakal itu tetap harus dibangun kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan kami meski kemudian masuk ke dalam bentuk yang seolah-olah bisa langsung membantu begitu ya, dalam bentuk lembagaan advokasi, tetap saja ketawakalan itu tetap harus dikuatkan terus ya. Pertama yang jelas ketika orang terkena riba ya, terkonfirmasi imannya sedang sakit ya, advokasi iman itu diantaranya juga memulihkan itu, kemudian juga menguatkan tawakalnya. Baru kemudian kita bicara sekarang kami berdua sudah punya kesepakatan berkenaan dengan solusi kelembagaan ya, bahwa kita bicara soal penanganan yang nggak boleh terpisah-pisah lagi, harus memang fokus di satu lembaga yang secara khusus menangani itu, sehingga nanti yang menjadi penderita riba dia tidak perlu lagi mengalami tekanan-tekanan, tidak perlu lagi ya kepikiran terus sama hutangnya, karena hutang tidak akan selesai dengan dipikirin saja kan. Kalau bicara ribanya saat itu juga sudah bisa bebas gitu, tapi kalau kemudian bicara yang menjadi hutangnya hanya akan selesai dengan cara ya tentu saja dia ya membayar begitu kan. Jadi solusi kelembagaan ini sekarang Bung Rian ini ada di Intra Depok ya, menjalankan lembaga bantuan hukum Indonesia Tanpa Riba untuk di wilayah Depok. Kemudian kesamaan lainnya adalah berkaitan dengan advokasi ekonomi ya. Ini tahapan berikutnya yang nggak boleh terpisah begitu ya, berkaitan dengan pasca ribanya apa yang mau dilakukan. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang soal kita mau membuat koperasi sekunder rencananya ya, dengan pengalaman beliau ya, ditambah juga mungkin saya juga punya sedikit pengalaman di sana. Kita rencana akan membuat namanya Asosiasi Koperasi Anti Riba atau disingkat dengan AKAR ya. Jadi Asosiasi Koperasi Anti Riba Indonesia atau AKAR Indonesia. Ini baru ya kita perkenalkan di hari pertama, di hari ini juga pembicaraan tadi pagi kita mau lakukan follow up, karena nanti asosiasi ini akan kita butuhkan untuk menaungi koperasi-koperasi yang saat ini memang kalau bicara koperasi justru menjadi asosiasi dari riba itu sendiri ya. Koperasi digunakan sebagai alat orang-orang yang punya uang kapitalis untuk menjalankan praktek riba ya Bung Rian ya. Jadi kalau bicara sekarang koperasi udah tercemar sekali ya, padahal kalau secara kelembagaan koperasi itu kan sebetulnya badan hukum saja ya, bukan tidak bisa divonis lembaganya ya. Yang kita voniskan adalah prakteknya. Jadi kita ingin juga menjernihkan soal koperasi sebagai badan hukum, koperasi sebagai filosofi. Karena kalau kita bicara soal solusi riba, di antara bentuknya adalah ya kalau kita tidak kuat sabar, kemudian kita ingin menginginkan sesuatu ya kuatin ta'awunnya, sehingga kita mendapatkan sesuatu itu tanpa harus melalui akad riba, tetapi melalui ta'awun. Nah, ta'awun itu adalah koperasi itu sendiri. Ya, jadi 3 hal itu yang kita ingin kuatin terus ya, berkesinambungan, karena tinggal 3 hal itu sebetulnya yang perlu kita istiqomahkan. Barangkali menutup segmennya Bung Rian, ada yang mau disampaikan terkait dengan ya barangkali apa namanya obrolan-obrolan kita begitu selama ini bisa diketengahkan juga. Ya, sepakat bahwa seperti yang Ute sampaikan, kita jangan dicap menjadi hanya orang yang menggerakkan orang untuk berhenti meriba tanpa solusi. Itu kan kita di kehidupan saya secara pribadi sekarang kan mungkin banyak yang juga nyinyir gitu kan, teriak-teriak riba, kalau nggak meriba gimana gitu kan. Nah, hadirnya kita dulu sebagai praktisi di lembaga keuangan ya, tugas kita juga akhirnya untuk memperbaiki. Kan betul yang Ute sampaikan tadi bahwa lembaganya tidak ada masalah kita. Yang kita harus perbaiki adalah transaksinya sesuai dengan syar'i. Bahwa kita muslim harus kuat. Jangan sampai orang mau mentobati hijrah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah itu nanti juga dinyinyirin oleh lingkungan dan bahkan keluarganya sendiri. Kita harus kuat sebagai muslim. Hijrah itu bukan berarti tertati, yang tadinya naik mobil sekarang terus naik motor butut. Bukan. Jadi ya kita banyaklah contoh
kita harus banyak ciptakan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bahwa dengan berjamaah tentunya. Kekuatan kita ini muslim, katanya mayoritas terbesar di republik ini. Tapi kita diatur oleh minoritas gitu. Kalau bicara tentang hakikat berjamaah itu, ya mungkin kita harus jadi ekonomi yang jauh lebih kuat tentunya dengan persatuan tadi ya, bahwa dengan konsep misalnya salah satu engine-nya itu adalah ya koperasi, bahwa kita UT menggagas kita akan membuat asosiasi koperasi anti riba, AKAR. Pada prinsipnya itu sesuatu yang memang harus kita apresiasi. Kita butuh orang yang memang concern pada tataran konsep, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan secara berjamaah, karena UT sendirian itu bukan Superman ya. Kita butuh super tim, bahwa ada kawan-kawan yang memang mantan bankir diwadahi di X-Bank, itu luar biasa itu. Dan kita butuh secara keilmuan orang-orang yang memang expert di bidangnya masing-masing untuk bersatu padu mengimplementasikan dalam konsep yang syar'i. Kurang lebih sih gitu. Jadi mari kawan-kawan yang sudah jantungnya berdetak, ada kegelisahan, malam gelisah, saat-saat akhir bulan juga gelisah, di awal gelisah akan target, di akhir bulan gelisah akan end of month. Tolong itu dijemput, itu Allah yang menggerakkan hati kita. Syarat ya. Iya, jadi tolong itu dijemput, jangan pernah takut. Allah pasti ganti yang jauh lebih baik, itu betul. Contoh saya, bahwa Allah masih menakdirkan Rian ini masih bisa bermobil. Yang dulunya juga itu menjadi sesuatu yang apa ya? Menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi momok yang wah bisa nggak nih? Sedangkan mobil ada sesuatu yang kebutuhan gitu kan. Nah, tapi Allah izinkan dengan tidak memiliki tapi masih bisa menggunakan. Itu salah satu lagi yang bisa saya simpulkan, tanpa harus memiliki, tidak mengganti oli, tidak mengganti ban, tapi Allah masih izinkan. Ya, bagaimanapun prosesnya, dikasih pinjam, dikasih amanah lah, apapun lah itu. Jadi insya Allah kita bisa bergandengan tangan untuk mewujudkan ekonomi yang Allah ridhoi. Insya Allah. Baik, cukup sekian pemirsa RCC TV. Sengaja saya todong-todong ini untuk kita tag gambar ya, karena suasananya di sini alhamdulillah bisa sekaligus kita bagikan kepada seluruh pemirsa RCC TV. Ya, kali ini di tahun 2021 di 17 tahun Fatwa Ulama ya, saya berserta Bung Rian menyampaikan salam hit riba. Tahu salam hit riba? Hit riba, pukul riba. Sampai berjumpa dalam medan laga pukul riba lainnya ya. Kita sejak 1442 Hijriah kemarin juga akan melakukan hit riba di satuan hitungan Hijriah ya, karena tanggal terbit fatwa di tanggal Hijriah itu tanggal 5 Zulhijjah ya, 1424 waktu itu. Sekarang kemarin 1442 yang pertama, nanti 1443 juga lebih kurang 6 bulan ke depan akan kita jelang. Jadi setahun 2 kali kita pukul riba. Kita akan melakukan ya perbedaan di hari itu supaya masyarakat lebih peduli bahwa sampai hari ini kita masih punya kegiatan atau aktivitas yang mendominasi mengundang laknat Allah, mengundang azab Allah, dan seolah-olah ini biasa saja terasanya begitu. Makanya kita ingin menekankan dalam setiap momentum Hari Indonesia Tanpa Riba sebagai bentuk pengawalan fatwa, bahwa ayo kita harus bersama-sama bisa merubah keadaan ini ya. Pintu masuknya sudah ada, tinggal bagaimana kita semua bisa bergandengan tangan untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau ya katakanlah apapun yang dibutuhkan. Ya, kalau kita bicara solusi, ya nggak ada solusi tanpa partisipasi. Ya, makanya selama ini kalau bicara soal
apa yang bisa dilakukan, ya apa yang mau kita lakukan. Sebetulnya kan pertanyaan bisa kita kembalikan seperti itu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.